Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas bersama untuk menganalisis poligami dari sisi tematik dan holistik. Baiklah para mahasiswa dan para santri, kita mulai. Analisis tematik dilakukan dengan menemukan sinkronisasi antara nas yang berbicara poligami dan pencapaian tujuan perkawinan. Sementara analisis holistik dilakukan dengan mengaitkan hasil perbincangan poligami dan tujuan perkawinan dengan sifat penciptaan dan sifat pasangan yang harus partnership, berkeadilan, dan egaliter. Adapun nas yang berbicara poligami dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat Al-Quran yang langsung berbicara poligami adalah surah An-Nisa ayat ketiga dan 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keempat, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surah An-Nisa ayat ke-129, walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili faqadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sementara sunnah Nabi Muhammad SAW yang membicarakan poligami di antara yang terpenting adalah sebagai berikut. Tentu masih ada teks lain tetapi mempunyai substansi yang sama dengan apa yang dicatat ini. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'dilu fil qismati baina nisa'ihi wa kana yaqulu Allahumma hadza qasami fi ma amliku fala ta'khudni fi ma la amliku, yakni min ziyadatil mahabbati li ba'dihinna. Dalam teks lain, kata ta'khudni diganti dengan talumuni. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahu zaujatani famali ila ahdahunna annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil qismi jaa yaumal qiyamati wahidan syaqiyah ma'ilan qala lirajulin ma saqifu aslim wa indahu asyara niswatun amsik arba'an wa fariku satiruhunna. Riwayat lain, anna Ghailani bin Salamah aslim wa indahu asyarun niswatun faqala lahun nabiyyu amsik arba'an wa fariku satiruhunna. Berdasarkan nas dan latar belakang turunnya, baik untuk kepentingan perlindungan janda-janda dan anak yatim akibat perang Uhud maupun perlakuan wali harta anak yatim yang tidak berlaku adil, sebagaimana dicatat sebelumnya, dapat dicatat minimal 3 catatan penting. Pertama, kebolehan poligami bertujuan untuk memecahkan masalah yang mendesak diselesaikan ketika itu,
yakni janda dan anak yatim yang butuh perlindungan atau perlu dilindungi, dan perlakuan wali terhadap harta anak yatim yang tidak adil. Maka penyelesaian masalah ini dengan poligami adalah agar janda dan anak yatim mendapat perlindungan. Demikian juga wali yang memelihara harta anak yatim dapat terhindar dari perbuatan dolim karena tidak dapat berlaku adil. Kedua, ada syarat yang harus dipenuhi untuk poligami, dan pemenuhan syarat ini bertujuan agar tujuan poligami tercapai. Dan syarat paling pokok adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, cinta dan kasih sayang, serta mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau finansial. Ketiga, pihak yang menentukan ada atau tidaknya masalah mendesak yang perlu diselesaikan adalah negara. Di masa awal Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Maka andaikan pun bersifat personal untuk masa sekarang, negara boleh jadi diwakili oleh hakim di pengadilan. Maka hakimlah yang berhak menilai dan memutuskan apakah seseorang memenuhi syarat poligami. Namun yang personal ini pun boleh dilakukan hanya dengan kondisi-kondisi yang sangat mendesak atau darurat. Sementara kalau dihubungkan dengan tujuan perkawinan, kehidupan sakinah seluruh anggota keluarga, sakinah bagi suami atau bapa, istri atau ibu, dan anak-anak secara bersama, bukanlah sakinah salah seorang dari anggota keluarga, maka dengan poligami besar kemungkinan muncul kehidupan sakinah suami di atas penderitaan istri dan atau anak-anak atau anak disharmonis. Kalau kondisi ini yang terjadi, berarti tindakan poligami tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal, yang berarti boleh jadi tidak sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan boleh disebut tindakan tersebut melanggar ajaran Islam. Selanjutnya, ketika dihubungkan dengan sifat penciptaan dan sifat pasangan yang harus partnership, berkeadilan dan egaliter, sebagaimana yang ditunjukkan sejumlah nas yang dicatat sebelumnya atau yang disebutkan sebelumnya, suami yang hendak poligami seharusnya mendapat persetujuan dari istri, sebab sebagai pasangan dan partner, apabila salah satu pihak melakukan sesuatu, seharusnya atas persetujuan pasangan atau partnernya atau persetujuan bersama. Ketika poligami dilakukan tanpa persetujuan istri, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan hukum pasangan, yang berarti dapat disebut melanggar ajaran Islam. Nah, dari hal yang sebutkan di atas, maka mari kita simpulkan untuk memahami surah An-Nisa ayat 3 sebagai ayat yang umum dicatat mendukung kebolehan poligami. Menurut mayoritas intelektual kontemporer, tidak cukup hanya dengan memahami teks ayat murni, tetapi lebih dari itu, untuk memahami lebih komprehensif, ayat ini harus dipahami lengkap dengan konteksnya atau kontekstual. Lebih dari itu, menurut sebagian pemikir lain, untuk memahami ayat ini di samping memahami konteksnya, juga harus dihubungkan dengan ayat lain yang berhubungan dengan perkawinan, misalnya Ar-Rum 21 dan yang lain. Dengan cara pemahaman seperti inilah diharapkan akan dapat dipahami surah An-Nisa ayat ketiga lebih komprehensif. Dengan kajian kontekstual seperti ini dapat dibuktikan bahwa bolehnya poligami bertujuan untuk membantu kelompok lemah, bukan alat pemuas hawa nafsu. Sementara berdasarkan pengamatan yang ada di masyarakat selama ini, praktek poligami lebih tertuju sebagai sarana pemuas hawa nafsu daripada untuk menolong kelompok lemah, yang berarti tidak sejalan dengan tujuan aslinya. Karena itu, tentang poligami secara keseluruhan dengan ringkas dapat dicatat, meskipun bukan asas perkawinan, para ulama konvensional membolehkan poligami maksimal 4 istri dengan syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, perundang-undangan dan pemikir kontemporer memperketat kemungkinan poligami dengan maksud untuk menyelaraskan dengan tujuan semula, yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan status wanita. Demikian teman-teman bahasan kita tentang poligami dianalisa secara tematik dan holistik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.